Selamat datang di Gabut Nonton. Ya, senang gak senang ya dilihat-lihat ya lur ya. Mana tau suka nggak suka itu terserah anda. Mau di subscribe nggak ya? Monggo. Baiklah dulur-dulur semuanya. Di sini saya akan menceritakan sebuah review film yang berjudul Bajar Baijan. Di mana film ini diangkat dari kisah fiktif fiksi yang mana seorang pemuda baik hati dari India memulangkan seorang gadis kecil yang berasal dari negara tetangganya, yaitu negara Pakistan. Berikutlah review filmnya. Film ini diangkat dari film-film biasanya. Para tokoh utamanya dalam tokoh ini kita sebutkan saja wanita kecil cantik jelita, yakni bernama seorang gadis cilik bernama Sahida atau Muni. Muni itu memiliki seorang ibu ya. Nah, ini adalah ibunya. Saida ini adalah gadis pengembala. Dia tidak bisa bicara. Kebiasaannya adalah mengembara kambing. Nah, suatu saat tokoh utama desa menyarankan untuk Sahida dibawakan ke Nizamuddin India untuk diobatkan. Nah, ketua adat ini menyarankan ayahnya Sahida untuk dibawa ke luar. Dengan bekal seadanya menjual seluruh ternaknya untuk perumatan Sahida dibawa keluar, yakni dibawa ke India. Nah, disinilah kita mulai cerita sedihnya, di mana Sahida nanti pergi dengan ibunya ke India untuk pengobatan. Pada saat seluruh gerbong tidur di malam hari, Sahida ternyata bangun dari tidurnya, melihat sekelilingnya, dan ia melihat seekor anak kambing terjebak di lubang. Tanpa berpikir panjang, Sahida pun ingin melihatnya dan untuk menolong anak kambing tersebut. Sahida pun turun dan melihat lokasi anak kambing tersebut. Dan akhirnya anak kambing itu pun diselamatkannya dan dielus-elus dengan setulus hatinya. Nah, di sini Sahida akan menjadikan dia tertinggal kereta api, di mana saat kereta api hendak berangkat lagi, permasalahannya saya juga tidak tahu kenapa ini film tiba-tiba keretanya berhenti dan seolah-olah ditinggal gitu kan. Aduh, sangat-sangat menyedihkan. Apa daya seorang gadis bisu tertinggal kereta, ya gimana kan, ya sedih juga akhirnya kan. Menyedihkan sih sebenarnya melihat Saida gadis bisu yang tertinggal kereta ini. Akan tetapi kereta datang. Nah, pada saat kereta datang ini dikiranya Sahida keretanya akan menuju sana. Ternyata kereta ini bukan arah yang sana, yaitu ke arah India. Mas sana itu Pakistan loh ya. Di sini Sahida bangun dan akan bertemu dengan paman. Kita sambil sebut aja namanya paman biar enak diingat. Nah, saat Saida ini bangun, dia tidak tahu di entah negeri entah berantah di mana orang lagi menari-nari dan seperti membawa sesuatu. Nah, tokoh utama kita ini kita sebut paman. Nah, paman ini adalah orang yang akan nanti menolong dirinya. Pada saat paman ini makan, paman tidak tahu harus bagaimana saat dilihat seorang gadis kecil, polos, di tengoknya kanan kiri apakah ada saudara sanak saudaranya. Dan paman ini tanpa berpikir panjang menawarkannya sebuah makan dan minum. Tak pikir panjang, Saida pun mendekat dan mengikut makan. Baik juga ini paman. Bagus man, bagus 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 bagus. Di sini paman meninggalkan Sahida atau si Muni ini di meja makan. Nah, ternyata Sahida atau Muni ini pergi mengikuti paman kemanapun dia pergi. Nah, dalam perjalanannya, paman nggak kehabisan akal. Dia membawanya ke kantor polisi agar mendapatkan jawaban. Nah, di sini paman akan bertemu dengan seorang wanita juga yang nanti akan plot ke depannya. Tokoh utama ini adalah Rasika. Rasika ini yang ditemuinya di bis adalah anak dari saudaranya yang akan ia jumpai di kota bersama si Muni, si paman ini. Nah, sampainya di kota, ibunya selalu bertanya, apa pekerjaanmu? Aduh Gusti, ini ngapa ya ibu-ibu selalu tanya begini, udah tahu dia lagi cari pekerjaan, nganggur dia ibu, jangan tanya begitu, sakit. Nah, tapi ayah Rasika menawarkan pekerjaan, apakah ada yang cocok di pekerjaan di tempatnya bekerja? Ya, dia adalah Rasika ini adalah seorang
guru di sekolah dasar SD. Kalau di India lo ya, ya tahulah namanya anak SD bagaimana. Perjalanan mereka cukup panjang dari tingkah laku si paman yang unik kepada Rasika. Tidak tahu Rasika curi-curi mata yang akhirnya membuat dia jatuh cinta. Aduh. Akan tetapi Nona Rasika ini mengutarakan rasanya kepada si paman tokoh kita yang tidak peka. Ya gimana lah, tokoh utamanya terlalu ya tidak peka lah, ya seperti biasa lah dalam film-film itu. Tetapi ditentang oleh keluarganya. Aduh, sakit sekali bukan? Nah, ada hal yang menarik di sini. Pada saat penontonan film pertandingan kriket antar negara India dan Pakistan, Muni ini menarik kegirangan dan akhirnya di sini terungkap bahwasanya Muni adalah orang Pakistan yang dimana Pakistan dan India tidak akur. Keesokan harinya, paman membawa Saida atau Muni ini ke dutaan besar Pakistan yang ada di India. Ternyata terjadi demo sehingga terjadi permasalahan, demo besar-besaran tidak jadi lewat jalur diplomasi. Nah, paman membawanya ke tukang travel. Nah, si Muni ini akan ditravelkan ke Pakistan, tapi sedihnya si paman telah membawa kemana-mana, tapi paman tidak ada merasa enak. Ternyata si Muni ini atau Saida ini dijual ke PSK yang akhirnya menjadikan si paman emosi yang akhirnya perkelahian tidak terelakkan. Ya, seperti biasa, power seorang paman ini sungguh sangat kuat sekali. Ya, begitulah, powernya sangat luar biasa. Nah, dari kejadian ini, paman membawa Sahida pergi untuk diantarkan langsung ke Pakistan dengan jalan kaki. Nah, di sini kita bertemu dengan tokoh yang bernama Ali. Ali ini menolong paman nantinya. Nah, dalam perjalanannya, paman ini bertemu Ali itu di sebuah padang pasir kayaknya dia di perbatasan antara kedua belah negara. Nah, si Ali ini menawarkan tumpangan dan menyeberang ke Pakistan secara gratis. Wah, mantap juga ini orang. Tapi penyeberangannya tidak ke negara lain itu ilegal gitu. Nah, Ali ini membawa paman melalui perbatasan melalui pintu-pintu rahasia. Ya, pintu rahasia ini adalah terowongan, tetapi paman itu orangnya jujur. Dia akhirnya meminta izin kepada tentara. Aduh, agak susah juga nih, paman terlalu jujur. Akhirnya, paman dipukuli tentara karena melewati perbatasan negara tanpa izin, paspor, dan teman-temannya. Ia dipukul disiksa di depan Muni, yang dimana nanti sang komandan memberikan izin untuk pergi meninggalkan tempat ini. Yang akhirnya diizinkan. Wah, baik juga nih komandan setelah menyiksa. Tetapi pada saat di kota, dia dicecar adalah mata-mata dari India. Polisi yang tidak tahu sebab kenapa tidak bawa visa, tidak bawa perlengkapan yang lain, menangkapnya. Wah, kan masalahnya timbul lagi nih. Ya namanya masalah. Nah, saat di kantor polisi mereka bertengkar. Nah, di sini kita akan bertemu dengan seorang tokoh ustadz yang nanti akan menolong ya. Namanya kita panggil Pak Ustadz aja lah ya. Tokoh-tokohnya. Nah, di sini kita bertemu dengan seorang reporter di mana reporter ini mengikutinya si paman ini. Dikiranya paman mata-mata, ternyata mengetahui kisahnya, dia akhirnya juga menolongnya. Nah, mereka akhirnya berjalan menyusuri sebuah seperti musafir. Nah, akhirnya mereka sampailah di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini berjumpa pada si ustadz ini. Nah, yang dia akan ditolong. Wah, baik sekali kan bapaknya kan menolong dari kejaran, dikiranya dia adalah seorang mata-mata dari India. Ustadz ini akhirnya memberikan pertolongan, yaitu menyamarkan sebagai istrinya, yaitu paman, Muni, dan seorang reporter tadi. Nah, perjalanan mereka begitu jauh dan melelahkan. Wah, sangat panjang juga ceritanya dari India ke Pakistan, membalikkan Muni atau Saida ini ke orang tuanya. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Nah, sesampainya di sebuah perbukitan Kashmir, ada pemeriksaan yang akhirnya mengorbankan paman untuk lari dan reporter membawa Muni ke orang tuanya. Sang reporter membawa Sahida yaitu Muni menjumpai ibunya ini yang mana akhirnya si Muni dan atau si Sahida ini bertemu dengan ibunya. Aduh, pertemuan kedua orang tua yang sudah berpisah. Kebahagiaan tidak terhingga.
Akhirnya reporter tadi menyebarkan cerita kisah paman ini ke seluruh pelosok antero negeri dengan memanfaatkan medsos yang dimana si paman ini tertangkap sebenarnya oleh pihak kepolisian tadi. Nah, videonya jadi kutunjukkan karena penuh dengan penyiksaan. Nah, agen Pakistan menganggap dia ini sebagai mata-mata dan harus diakui, tetapi masyarakat cerdik. Akhirnya, para masyarakat seluruh Pakistan membawa mereka ke perbatasan, memaksa paman untuk dibebaskan. Tentara perbatasan yang melihat jumlah masyarakat segini banyaknya tidak sanggup untuk menahannya. Bayangkan aja lu bawa 11 orang yang akan lu hadapi ribuan orang. Nah, akhirnya paman dapat pulang ke negerinya. Nah, pada saat pulang ini pintu dijebolkan. Iya, dijebolkan oleh masyarakat Pakistan dan begitu pula masyarakat yang ada di dia menjebolkan. Nah, di sini pada saat menyeberangi sungai dan berpisah, Muni ini akhirnya mengucapkan kata paman. Aduh, bahagia nggak lu tuh? Akhirnya dia bisa bicara kan? Akhirnya paman menoleh ke belakang dan ingin menjumpai Muni dan ingin memeluknya. Di mana paman begitu sangat sayang dan panjang juga perjalanan mereka. Nah, akhirnya mereka bisa memeluk untuk terakhir kalinya. Nah, di sini endingnya cukup bahagia, di mana kebaikanmu harus diusahakan sampai ujung masanya, di mana nanti kita semua akan mengambil hikmahnya, di mana usaha untuk menolong orang itu jangan pernah separuh-separuh. Tolong oranglah dengan setulus hati kita dan janganlah menyebarkan sebuah kebencian. Ya, itu aja sih bagi saya. Ya, akhirnya ending yang cukup sangat-sangat membahagiakan. Akhirnya si Muni ini dapat memeluk paman untuk terakhir kalinya di perbatasan antara kedua negara. Aduh, ya cukup ya, sekian dari saya. Bacot dari tadi capek, Jay. Dah, cukup. Makasih.